Selama proses pembuatan berita Halo semuanya, kembali lagi bersama Vicky di channel Vicky Rian. Kualitas penegak hukum sebuah negara dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya. Maka, kasus-kasus di sekitar penegak hukum, termasuk fenomena salah tangkap, merupakan cacat yang mencoreng nama baik lembaga-lembaga yang dimiliki oleh negara tersebut. Naasnya, salah tangkap bukan hanya menjadi istilah ketika subjek yang diadili di persidangan itu. Bahkan, sampai ada yang meninggal dunia dan dipenjara untuk beberapa waktu yang lama. Akibat cerobohnya penegak hukum yang memproses kasus-kasus mereka. Tak jarang, kesaksian-kesaksian para korban selama proses pembuatan berita Tak jarang, kesaksian-kesaksian para korban selama proses pembuatan berita acara perkara atau disingkat dengan BAP tidak memenuhi unsur yang berlaku, seperti tidak adanya pendampingan kuasa hukum, serta penyiksaan yang dilakukan oleh aparat polisi demi mendapatkan pengakuan dari subjek yang disiksa supaya mereka semuanya mengakui. Oh ya gengs, apakah kalian tahu suatu kasus korban salah tangkap yang bisa terjadi pada anak-anak? Hal ini sangat memilukan. Sebelum ke ceritanya, ayo tekan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua agar mendapatkan info-info yang menarik yang akan aku ceritakan. Yaudah gengs, kita ke ceritanya. Di daratan Amerika pernah terjadi korban salah tangkap terhadap anak-anak. Hal ini sangat memilukan, tepatnya di South Carolina. Parahnya, anak yang menjadi korban salah tangkap meregang nyawa akibat hukuman mati saat berusia 14 tahun. Kisah yang menimpa seorang anak berketurunan Afrika Amerika menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia. Peristiwa pilu yang terjadi pada anak ini kemudian menjadi salah satu kasus paling terburuk yang pernah ada. Anak ini bernama George Stinney. Anak yang tidak berdosa meregang nyawa di kursi listrik. Diskriminasi ras yang terjadi di Amerika sudah berlangsung cukup lama. Masalah rasial di Amerika bukan menjadi hal yang baru. Hampir beberapa dekade di Amerika sering sekali diguncang isu perbedaan warna kulit. Diskriminasi semacam ini bisa dirasakan di seluruh wilayah Amerika, termasuk salah satu wilayah tempat di mana George Stinney tinggal, yaitu Alcolu, Carolina Selatan. Semua fasilitas di Alcolu seperti gereja, sekolah, semuanya dibuat terpisah berdasarkan warna kulit. Mendapatkan perlakuan berbeda-beda semacam ini sering dirasakan oleh orang yang berkulit hitam di Alcolu. George Stinney adalah seorang anak tukang kayu yang berketurunan Afrika Amerika yang hidupnya berekonomi rendah. Pada tanggal 24 Maret 1944, ketika musim semi, George bertemu dengan dua anak perempuan yang berkulit putih di perkarangan rumahnya. Kala itu, Betty Jones Dineker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames yang berusia 8 tahun sedang mencari bunga maypops di perkampungan kulit hitam menggunakan sepeda. Mereka kemudian bertanya perihal bunga tersebut kepada George dan Amy, adiknya. George pun lantas memberitahu lokasi keberadaan bunga tersebut kepada anak perempuan itu. Namun, naasnya, sampai menjelang sore, anak perempuan itu tidak pernah kembali ke rumah. Kedua anak itu pun dinyatakan hilang. Ratusan sukarelawan pun
ikut mencari keberadaan anak itu, termasuk ayahnya George. Keesokan harinya, pada pukul 7.30, kedua anak perempuan itu ditemukan di sebuah parit berlumpur dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik yang bernama Essie Brazard, ia menyimpulkan bahwa kedua anak tersebut meninggal karena kerusakan di kepalanya akibat benda tumpul, diduga mirip palu. Petugas kepolisian Clarendon County melakukan penyidikan terhadap kasus atas meninggalnya dua anak perempuan tersebut. Hasil investigasi pun mengarah kepada George Stinney karena dialah yang menjumpai terakhir kalinya anak perempuan tersebut. George dan sang kakak yang bernama Johnny kemudian ditangkap. Kenapa Johnny ditangkap? Sebentar guys. Padahal yang terakhir bertemu itu ialah George dan Amy, adiknya. Kenapa kakaknya juga ditangkap? Oke, kita lanjut ke ceritanya. George dan sang kakak yang bernama Johnny kemudian ditangkap oleh kepolisian. Keduanya diinterogasi tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Setelah pemeriksaan, Johnny pun bebas, tapi George masih dalam pemeriksaan. George Junius Stinney Jr. lahir pada 21 Oktober 1929 di Ocala, South Carolina. George adalah putra dari pasangan George Stinney Sr. atau senior dan Amy Stinney. Diketahui mereka memiliki 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Setelah menjalankan interogasi selama berjam-jam tanpa pendampingan hukum, George kemudian diumumkan dialah pelaku tunggal atas meninggalnya kedua anak perempuan tersebut. Setelah menjalani proses penyelidikan yang sangat janggal, ia kemudian dinyatakan telah mengakui semua perbuatannya. Pihak petugas kepolisian pun kemudian memberitahu semua kronologis versi mereka. Dalam pernyataannya, mereka menjelaskan bahwa George berusaha untuk melakukan pelecehan seksual kepada dua anak perempuan itu. Karena salah satu dari anak perempuan itu berontak, George pun memukul kepala dua anak perempuan itu dengan sebuah besi dan kedua anak perempuan itu meninggal di tempat. George lalu melempar mayat kedua anak perempuan itu ke dalam parit untuk menghilangkan jejak. Sementara alat yang digunakan untuk memukul kepala kedua anak perempuan itu dibuang ke parit. George pun didakwa atas pembunuhan tingkat pertama tanpa mendapatkan penyelidikan lebih lanjut. Kasus hukum George Stinney pun sampai ke pengadilan Clarendon County pada tanggal 24 April 1944 dengan menghadirkan 12 juri yang semuanya terdiri dari orang kulit putih. Sidang pembunuhan ini hanya berlangsung 10 menit. Juri pun memutuskan George Stinney adalah tersangka dalam kasus pembunuhan tanpa pernyataan oleh seorang saksi. Pengacara yang ditunjuk yang bernama Charles Plowden tidak mengajukan sama sekali keberatannya atau menunda persidangan. Sang pengacara hanya mengatakan bahwa George Stinney masih terlalu muda untuk mendapatkan hukuman mati. Menurut peraturan di Carolina Selatan, seseorang sudah dianggap dewasa sejak usia 14 tahun, sehingga George Stinney pun mendapatkan hukuman mati. Pertanyaannya gengs, apakah si George benar-benar pelakunya? Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan dasar, mengingat proses penyelidikan dan proses persidangannya George terdapat kejanggalan. George Stinney pun akhirnya dijatuhi hukuman mati di kursi listrik yang dilakukan di penjara di bagian Carolina Selatan pada tahun 16 Juni 1944. Usianya baru 14 tahun
saat dia dieksekusi mati. Kursi listrik yang sebenarnya digunakan untuk orang dewasa pun tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Petugas sendiri bahkan kesulitan hendak mengikat tubuh si George. Topeng yang terlalu besar menjadi masalah saat proses eksekusi. Hingga semua persiapan pun selesai, petugas mulai menghidupkan mesin pembunuh tersebut. George langsung saja menggeliat. Tubuhnya mengalami kejang yang hebat setelah mendapatkan aliran listrik sebesar 2400 volt. Topeng yang digunakan saat proses eksekusi terlepas, sehingga membuat pandangan yang sangat mengerikan bagi petugas yang melihatnya. George dinyatakan tewas pada pukul 7.30, yaitu 4 menit setelah listrik tersebut dihidupkan. Anak malang itu tewas tanpa mendapatkan sedikit pun hak keadilan. Pada tahun 2004, seorang sejarawan yang bernama George Pearson melakukan penyelidikan tentang kasus George Stinney. Hal tersebut dilakukan olehnya karena dia membaca surat kabar tentang kisah George Stinney. Hal tersebut kemudian membuat dua pengacara yang bernama Steve Mackenzie dan Matt Burgess tertarik dengan kasus yang dialami oleh George. Dibantu dengan pihak kejaksaan James Moon dan beberapa pengacara bergabung untuk menyelidiki kasus George. Bersama-sama mereka mencoba memecahkan misteri-misteri dan mengumpulkan alat-alat bukti dan kesaksian-kesaksian untuk membebaskan tuduhan George Stinney. Pada 23 Oktober 2013, mereka pun mulai mengajukan banding kepada pengadilan. Dalam pengadilan itu, Johnny, sang kakak, dihadirkan dalam persidangan. Pria tersebut mengatakan sejak adiknya dituduh bersalah, Johnny dilarang untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Johnny mengatakan bahwa pada hari itu dia dan kedua adiknya seharian bersama-sama. Sementara bukti lain didapat dari teman satu selnya George yang bernama Wilford Hunter yang mengatakan bahwa George tidak pernah membunuh kedua anak perempuan tersebut. Seorang pendeta yang bernama Francois Batson mengatakan bahwa sejak mayatnya ditemukan tidak terdapat ceceran darah. Adik kandungnya, yaitu Amy, juga ikut bersaksi, sehingga membuat spekulasi bahwa kedua anak tersebut dibunuh di tempat lain sebelum dipindahkan ke dalam parit. Fakta lain juga mengatakan bahwa korban itu dipukul dengan benda yang lebih berat sekitar 20 kilo. Sementara berat badan yang dimiliki oleh George hanya sekitar 40 kilo, sehingga mustahil baginya bisa mengangkat apalagi sampai mengayunkan. Pada tanggal 17 Desember 2014, Carmen Timolen yang bertindak sebagai hakim memutuskan membatalkan tuduhan tentang George Stinney. Ia mengatakan bahwa tuduhan atas George Stinney adalah sebuah kekejaman. Mullen juga menambahkan terdapat banyak sekali pelanggaran atas proses hukumnya si George Stinney pada tahun 1944, sehingga pengadilan pun menyatakan George tidak bersalah. Setelah eksekusi mati yang diterimanya, kisah George Stinney menginspirasi kepada sutradara Stephen King untuk mengangkat dalam sebuah cerita berjudul Green Mile. Nah gengs, itulah kisah George Stinney, anak tidak berdosa yang meregang nyawa di kursi listrik. Gimana menurut pendapat kalian? Please komentar di bawah ya. Ini adalah salah satu kekejaman yang terjadi pada anak-anak. Ayo support channel ini dengan cara tekan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua.
See you and bye-bye.